Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Ahmad, Bagus, Maulana, Siti, alhamdulillah hadir semua, masya Allah. Baik, masih semangat semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita lanjutkan materi minggu yang lalu. Silakan dibuka bukunya halaman 20. Tentang apa? Tentang pengantar tasawuf, pengantar ilmu kalam, dan aliran ilmu kalam. Sudah siap semua? Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Yang pertama, pengantar tasawuf. Istilah tasawuf itu tidak ada pada zaman Nabi, bahkan pada zaman Khulafaur Rasyidin itu tidak ada istilah tasawuf. Istilah tersebut baru muncul ketika sahabat yang bernama Abu Hashim As-Sufi yang wafat pada tahun 250 Hijriah. Beliau menaruh kata sufi di belakang namanya pada abad ketiga Hijriah. Oke, nah ada 6 definisi kata tasawuf. 6 definisi kata tasawuf. Oke, yang pertama ialah sufa, yang kedua sof, yang ketiga safa, yang keempat sufana, yang kelima adalah teosofi, yang keenam suf. Nah, yang pertama sufa. Apa itu sufa? Sufa adalah emperan Masjid Nabawi yang didiami oleh kaum Ansor. Siapa kaum Ansor? Itu waktu pas pada zaman Nabi. Dia mendiami emperan Masjid Nabawi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang tasawuf dia melaksanakan amalan-amalan yang dikerjakan para sahabat Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesederhanaan. Yang kedua ialah sof. Sof adalah barisan. Jadi orang-orang tasawuf itu adalah orang-orang di garda terdepan. Di barisan pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah safa. Safa itu yang artinya bersih. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu tasawuf adalah orang-orang yang membersihkan jiwanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada sufana. Sufana itu artinya sebuah kayu yang hidup di padang pasir yang tandus. Kenapa begitu? Karena ajaran tasawuf itu terus tumbuh dari zaman ke zaman, sehingga apalagi di masa-masa dulu bahkan sampai sekarang manusia itu diombang-ambing dengan materialis dan kekuasaan. Nah, yang kelima adalah teosofi. Teosofi itu diambil dari bahasa Yunani. Apa artinya? Yang artinya ialah ilmu ketuhanan. Makanya ilmu tasawuf banyak ngebahas tentang ilmu Tuhan. Nah, yang terakhir adalah suf, yang artinya bulu domba atau kain wol. Nah, jadi orang-orang pada zaman dulu, orang-orang sufi, beliau itu mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh kesederhanaan. Bahkan pakaian yang dia gunakan itu terbuat dari bulu domba atau kulit domba. Paham sampai sini semua? Paham? Alhamdulillah. Kita lanjut ya pembahasan yang kedua tentang pengantar ilmu kalam.
Ilmu kalam secara bahasa atau kalam secara bahasa adalah susunan kata. Nah, susunan kata apa? Jadi kalam itu bukan ujuk-ujuk ada gitu, tapi dia melalui proses-proses. Nah, kalam tersebut diambil dari sifat Allah, al-kalam, kalam ilahi, kalam Allah. Nah, pada zaman dulu itu ilmu kalam atau kalam itu sangat hangat untuk diperdebatkan, sehingga dari perdebatan tersebut muncullah suatu istilah yaitu ilmu kalam. Nah, sampai sini ilmu kalam menurut Imam Al-Iji, beliau mengatakan ilmu kalam adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang akidah, itu membahas tentang akidah serta argumen-argumen yang dapat mengusir atau menghilangkan keraguan-keraguan di dalamnya. Nah, dari pengertian-pengertian di atas itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya ilmu kalam itu mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, membahas tentang sifat-sifat Allah, zat-zat ketuhanan itu. Yang kedua ialah ngebahas tentang hal-hal yang argumen-argumen rasional dan bukti-bukti yang kuat. Oke, paham sampai sini? Alhamdulillah. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah aliran ilmu kalam. Aliran ilmu kalam terbagi menjadi 6. Yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Jabariyah, yang kelima Mu'tazilah, yang keenam Aswaja atau Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama Khawarij. Khawarij itu diambil dari kata Arab. Apa itu? Kharaja, yang artinya keluar. Nah, jadi Khawarij ini termasuk orang-orang yang keluar. Apa ajaran mereka? Ajaran mereka ialah orang-orang yang pelaku dosa. Orang-orang yang pelaku dosa besar maksudnya. Maaf. Nah, jadi menurut mereka orang-orang yang melakukan dosa besar itu termasuk kafir. Itu. Kalau orang muslim yang melakukan dosa besar, dia termasuk murtad atau keluar dari agama Islam, dan dia pas udah murtad dia menjadi kafir. Bila kafir, dia halal darahnya untuk dibunuh. Itulah ajaran kaum Khawarij. Yang kedua adalah Murji'ah. Murji'ah itu termasuk netral. Dia tidak mengkafirkan sahabat mereka, dia tidak mengkafirkan orang-orang kelompok mereka, tidak. Jadi menurut mereka orang yang melakukan dosa besar itu tidak bisa dihukumi dengan hukum dunia. Nah, ketepatan dia di surga maupun di neraka itu urusan nanti di akhirat. Nah, menurut mereka iman itu adalah pengetahuan tentang Tuhan secara mutlak, sedangkan kufur ialah ketidaktahuan tentang Tuhan secara mutlak. Jadi menurut mereka iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah Qadariyah. Qadariyah itu bahwasannya manusia memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk memilih jalan mereka, jalan hidup mereka masing-masing. Itu Qadariyah. Sedangkan yang keempat ialah Jabariyah, itu berbanding terbalik dengan Qadariyah. Menurut Jabariyah, bahwasanya manusia itu tidak mempunyai kebebasan dalam memilih jalan hidup. Jadi mereka adanya keterpaksaan. Semua pengaturan hidup mereka ada di tangan Tuhan. Itu Jabar artinya keterpaksaan. Nah, yang kelima ada Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Mu'tazilah diambil dari kata bahasa Arab yang yaitu a'tazala, yang berarti memisahkan diri atau mengambil jalan. Tuh. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu dia lebih mengedepankan rasio atau akal mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu. Jadi bahkan sebagian orang-orang menganggap kaum Mu'tazilah itu adalah kaum rasionalis. Itu yang didirikan oleh Wasil bin Atha. Nah,
Apa aja ajaran-ajaran mereka? Ajaran mereka itu ada 5. Yang pertama, keesaan Tuhan atau tauhid. Yang kedua, ada keadilan Tuhan, al-adl. Yang ketiga, janji dan ancaman, al-wa'ad dan al-wa'id. Yang kelima, posisi 2 tempat, al-manzilah bil manzilatain. Tuh. Yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang yang terakhir, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Aliran tersebut dia tidak jauh berbeda dengan aliran-aliran yang di atas. Mereka lebih mengedepankan kenetralan gitu, lebih banyak toleransi. Mungkin itu saja. Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum paham? Ya ada. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan bukunya dibaca kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.